Kali ini video kedua lanjutan dari part 1 video yang berjudul 1982 matinya Suster Maria di asrama ini. Dan kagetnya kami disuguhkan dengan adanya sesosok Raja Jin. Nggak boleh ke situ. Mau kemana? Nggak bisa. Sini. Ini dari Kita di sini kayak kosong. Tahu diceritain ya. Penasaran sih. Mau cerita apa nanti? boleh. Kan di sini kita baik-baik datangnya. Tunggu ngapain ini, gue udah di tempat lu. Ngapain tunggu, yuk Silaya mana? Warin, begitu mana? Tolongin duitnya. Itu cuma kau tawa doang. Masuk lagi yuk. Wani pora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Koko Project. Kali ini kita kembali lagi di rumah Suster Maria karena kemarin kita udah kesini, waktu tidak memungkinkan, dan ini kita lanjut ke part 2-nya ya Mbak ya. Iya, kemarin kan part 1 tuh. Jadi di sini tuh ada 3 tempat guys. Ada mes atas, mes pertama, mes kedua, sama di bawah gereja. Jadi kemarin kita penelusuran ke mes yang pertama. Itu ada layer yang pertama juga kita temuin. Ini sekarang kita mau ke mes yang kedua, dan ini kita akan ketemu layer keduanya. Nanti puncaknya ada di gerejanya. Itu layer terakhirnya, layer ketiga. Oke, ikutin terus video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena biar nggak ketinggalan video kita selanjutnya. Oke, kita lanjut ke part 2-nya, itu di aula. Ada keseruan apa di sana? Ikutin terus video ini. Oke guys, kita langsung ke tempat yang kedua, yaitu aula. Ikutin terus ya. Ini kita jalan dari depan itu menuju ke aula. Ya, sedikit penjelasan, part 1 itu kita di aula ya. Nah, di aula ini biar nggak penasaran, tonton dulu part 1-nya. Jadi kita langsung ke tempat yang kedua, itu aula di bawah. Aula apa mes? Aula dia Mbak. Hati-hati ya. Ada lubang. Udah Mbak. Jadi ini aula. Tadi gua sempet ngobrol sama yang jaga di sini, sempet ya Mbak, ada yang nyewa tempat ini untuk suatu acara. Ketika lampu itu disorot ke sini, ada salah satu lampu yang pasti meledak. Itu cerita yang gue dapet Mbak. Oke, bentar ya sambil connect. Apa yang dirasa bang? Ya, sini aula yang cukup besar. Di belakang ini ada kamar mandi. Rasanya sesek, panas, penuh. Udah mulai penuh berdatangan. Sama sih, kayak di atas intimidasi. Mau apa gitu. Sebentar ya guys, ini mau diajak interaksi, lagi digali apa itu ceritanya. Ini mungkin salah satu tim kita, Dwi, mulai mau berinteraksi ya. Mungkin sebentar, karena kita baru masuk, kita mulai dulu.
Yang kan notice ada perempuan setengah baya ya. Ada perempuan setengah baya, dibilang nenek-nenek bukan, tapi dia setengah baya gitu. Kalau dijelasin Mbak, sosok nenek-nenek itu memang udah lama di sini atau dia datang juga Mbak? Udah lumayan lama. Dari awal terbentuknya bangunan ini sih. Bahkan jauh sebelum bangunan ini ada, nenek itu udah ada. Oh, siap. Nah, balik karena kan konsep yang berita tersebar bahwa di sini tempat rumah Suster Maria. Yang lo lihat Suster Maria itu sampai sini nggak? Apa beda lagi? Jadi ini kan ada 3 bangunan ya. Mes 1, ini sekarang kita ada di mes 2, di bawah itu ada gereja. Jadi Suster Maria itu ceritanya berhenti di mes pertama. Di situ sebenarnya yang menguasai tempat itulah ya, sosok weweknya. Di atas tuh yang menguasai tempat itu sosok weweknya. Dan di atas tuh ada portal sih, tapi kayak yang memang dominan itu sosok weweknya. Nah, ini layar keduanya di sini. Jadi kayak sosok wewek itu dia layar pertama nih, yang memang ketika siapapun yang mau nembus pasti ketemuin sama itu dulu. Kalau berhasil nembus itu, baru nanti ketemu layar 2-nya tuh di sini. Jadi sekedar berita ya, bahwasanya terlalu banyak entitas yang di sini terbagi beberapa layar ya. Yang baru kita ungkap, sebenarnya ini baru kita ungkap Mbak, karena yang mereka tahu itu di sini nih, yang mereka tahu cuman ada Suster Maria itu. Maria. Jadi kayak Suster Marianya itu memang cerita yang diangkat, tapi di balik si Suster Maria itu ada cerita yang memang cerita sesungguhnya yang nggak diungkap gitu. Jadi kayak Suster Maria tuh ditaruh di depan untuk nutupin cerita-cerita yang ininya. Oh, di belakang ini ya. Mungkin dari Dwi beda, yang di part pertama kan ketika lo masuk langsung bisa berinteraksi gitu. Sekarang ketika yang di part 2 ini apa yang mulai lo rasain, Dwi? Gitu. Nggak tahu, kayak nge-defend aja. Awalnya lebih berat sana. Oh, lebih agak berat sana ya. Kalau ini kayak masuk kayak enggak. Oh, diajak interaksi itu agak sulit ya. Agak kesini ya. Lebih sosok yang di atas ya. Perempuan itu di sini. Di mana Mbak sosok perempuannya Mbak? Sosok perempuan yang tadi dilihat setengah baya itu di sini. Ya. Ada sedikit pesan mungkin yang mau disampaikan sama nenek itu. Jadi sekedar informasi ya, untuk berinteraksi itu kita harus mendalami dulu. Jadi kita nggak bisa langsung tiba-tiba nanya dijawab dengan dia, nggak bisa. Jadi kita nanya kayak berinteraksi itu kita dalamin dulu, sebenarnya kita gali ceritanya sebenarnya itu apa. Jadi nggak bisa kita dapat langsung tiba-tiba instan gitu. Jadi sedikit ada waktu untuk kita bisa tahu interaksi dan ceritanya. Bisa, nggak bisa. Enggak. Ini tuh nggak tahu benar apa enggak ya. Ini tuh layaran yang mau ke ularnya nggak sih? Ya itu yang tadi gue bilang. Ini nomor 2, nomor 3. Kayaknya ada banyak, ada 6. Jadi di sini tuh ada, kemarin pas mau pulang kita pas sudah terakhir closingan ketemu dengan sosok
ular setengah manusia. Nah, ini lahirannya si ular itu. Sini nih perempuan setengah baya ini. Jadi layarnya tuh banyak guys. Oh memang bener ya, banyak yang dibilang itu namanya sosok seperti itu banyak tipu daya yang mereka terapin ya, Weh. Iya. Jadi kalau kita nggak pinter-pinter, bukan pinter ya, lebih ke menghargai dia juga. Gimana ya Bang ngejelasinnya? Kan kebanyakan nih orang datang ke tempat-tempat seperti ini dia lebih nggak santun gitu. Gimana sih biar lebih menghargai? Ini juga bukan kami mau gimana-gimana ya dengan konten kreator lain, tapi kalau seandainya memang di sini kan juga sudah banyak yang penelusuran ya. Nah mereka ini merasa terganggu dengan adanya yang datang ke sini karena kebanyakan yang datang ke sini itu kayak nyeting horornya gitu loh. Jadi makhluk-makhluk yang di sini tuh merasa terganggu karena itu. Sebenarnya tanpa perlu settingan ya sudah mengakui mereka ada aja itu udah gitu, tapi kebanyakan yang datang ke sini itu sih ada yang nyeting gitu. Berarti di tempat kedua ini mungkin belum para entitas itu belum pada datang atau gimana nih Mbak? Karena kan yang di tempat pertama itu kita datang langsung disambut sebanyak itu. Karena kita di sini kayak menghindari untuk chaos ya guys ya. Benar. Jadi dibentengin dulu karena kita masih ada satu tempat lagi. Kami takut chaos di sini, energi kami habis. Jadi nggak sempet ke bawah gitu. Jadi di bawah tuh ada gereja. Nah fokus kami tuh di situ, di gereja itu. Karena itu di puncaknya itu ya, bisa dibilang ya. Karena bener guys, tadi sempet gua dengan tim itu cross check untuk bawah kan, karena takut ada kenapa-napa. Jalur itu memang gereja itu tempat yang terakhir, dan tempat menurut gue itu tempat yang memang bener terakhir sih, bener-bener horor. Ya nanti ikutin terus aja lah. Dan ini barusan datang kakek siapa kemarin namanya, kakek siapa ya? Oh iya, Satmijo. oh Satmijo. Oh ya kakek yang terakhir pas di video akhir nanti. Pas Satmiko. Lupa aku namanya. Lupa guys. Pas banget nih. Oh di sini loh Mbak. Jadi sosok kakek itu di sebelah Mbak Delta. Ada yang bisa enggak? Oh yang lo lihat di luar itu udah banyak yang ngintip ya? Baik lagi itu ya, karena kita mencegah kechaosan itu ya. Tempat ini memang benar-benar udah lama. Sedikit cerita, jadi cerita yang kita ambil. Oh ini mulai masuk. Assalamualaikum. Jadi ini kakek itu nih mulai mau berinteraksi dengan kita. Assalamualaikum kek. Dengan kakek siapa ini? Hati-hati. Iya, jadi kakek kami kesini hati-hati. Kami di sini nggak mau menantang. Kami di sini mau terus pengen tahu ceritanya apa. Boleh kek? Hati-hati. Iya. Tolong dibantu ya kayak kami hati-hati juga sebelumnya. Tolong dibantu ya kayak. Makasih banyak kayak. Oke, tadi kan Mbak Delta mulai interaksi dengan kakek yang di atas itu. Kakek itu bilang untuk lebih hati-hati. Gimana Mbak? Tadi kakek itu ngomong ke gua, ngomong lebih ke hati-hati terus Mbak. Ya karena gimana ya, gak tahu sih ini boleh diungkap apa enggak, tapi di sini ada kaitannya dengan demon atau demonik guys. Itu nanti puncaknya di bawah. Oh yang di gereja itu ya. Banyak keseruan yang bakal kita bagiin, cuman ikutin terus video ini sampai akhir ya.
Dibilang Bang Demi tadi mulai ditarik muter ya, kita ajak interaksi, yang mau interaksi, jadi kita pengen tahu ceritanya, bukan menantang. Ini apa, salah satu tim kita Dwi mulai mau berinteraksi. Assalamualaikum, Nek. Assalamualaikum, Nek. Assalamualaikum, Nek. Tadi aku udah lihat nenek di situ. Apa nih? Nenek benar di situ. Apa nih? Yang itu lihatin ini. Ngobrol sama saya. Ya, lihat kan, ini semua nih. Nah, lihat dong. Apa kok tutup mata? Apa? Apa tutup mata? Coba jelasin dulu, cerita dulu. Saya udah jauh-jauh datang sini. Yuk. Saya dari tadi defend loh. Yuk. Nah. Sip. Ini yang Ini yang- Ngobrol. ini yang diceritain sama Bang Demi dan Mbak Delta tadi, itu tadi sosok ular. Biar ngobrol. Yuk, ngobrol dulu yuk. Enggak gini. Ngobrol dulu. Ngobrol dulu. Assalamualaikum. Enggak gitu. Assalamualaikum. Kamu Ayo, agak badan maju yuk. orang. Naik yuk, naik yuk. Kamu badan orang. Yuk, naik. Naik. Bisa. Ah, ya, pelan-pelan. Kamu ada di sopan, badan yuk. orang, kamu bisa. Nah. Assalamualaikum. Ini sosok ular itu. Sebenarnya kalau gue notisnya sosok ini malah sosok penjaga loh, Bang. Notis ya. Mm-mm. Nah, ini layar nih. Layar nih. Layar. Nah, ayo tunjukin aslinya yuk. Wih. Ayo dong, kalau ketemu. Aha. Masuk nggak panas, mau dingin. Lebih dingin lagi. Ayo dong, katanya hebat. Panggil raja lu di sini. Panggil raja lu di sini. Dan semalam lu ganggu ya. Keluarin cepat. Nih, mau dingin lagi? Dingin. Mana? Ayo, keluarin. Nah, cerita makanya. Mau cerita nggak? Cerita. Bakal lu gua siksa kalau nggak cerita. Cerita. Lepas dulu. Cerita. Sama saya cerita. Gua di belakang. Bisa ngobrol nggak? 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 Bisa ngomong bisa. Bisa ngomong pelan-pelan. Kami di sini cuma nyari informasi aja. Bisa ngomong. Ada informasi apa di sini? Bisa lah ngobrol. Kan di sini kan berita yang beredarnya itu terkait Suster Maria. Kenal dengan Suster Maria? Kenal. Nah, yang beredar informasinya itu. Enggak gitu. Bisa ngomong nggak? Bisa ngomong ya? Yo, masih mau marah? Yo, cerita yo. Jangan gitu dong, jauh-jauh silaturahmi saya. Ya, cerita ya. Bisa ngobrol. Suster Maria kenal? Ngomong nggak bisa ya? Kenal? Bisa ngomong? Nah, apa yang terjadi dengan Suster Maria tahu? Nggak tahu. Lalu informasi apa yang mau dikasih di sini? Di bawah itu ada apa? Di gereja itu ada apa? Oke, janin. Iya. Apa? Sekte apa itu? Pemujaan apa itu di bawah itu? Pesugihan. Nggak gitu. Pelan-pelan. Nggak gitu. Nggak gitu. Kamu nggak gitu. Bisa ngomong baik-baik nggak? Bisa. Nah udah, kamu minjem badan orang yang benar dirinya.
Apa? Ini siapa? Oh, orang benar. Kok tandu kan? Ingat, kemarin lawan ini, sekarang lawan ini. Nah, pegang-pegang. Oh, ayo. Iya. Nanti. Cerita dulu aja, baru nanti kita ribut. Ngobrol sama saya dulu. Udah familiar lah ya dengan energi saya. Apa pemujaan aku tuh di bawah? Kamu yang mimpin? Banyak dulu yang ikutnya. Banyak. Ada berapa kira-kira? Itu yang punya ini. Pesugihan apa? Kamu menjanjikan apa? Kekayaan. Sama yang punya. Terus dapat yang punya kekayaannya. Ora. Lalu ini enggak gitu. Lalu terus kenapa terbengkalai semuanya? Lalu kenapa jadi enggak kepake semua gini? Apakah berhenti pemujaannya atau gimana? Berhenti. Sampai sekarang nggak dilanjutin atau memang masih berjalan sampai sekarang? Dilanjutkan oleh keturunan-keturunannya? Nggak dilanjutin? Dilanjutin atau enggak? Dilanjutin. Berarti masih dapat makan sekarang ya? Ya, ngapain? Enggak, ngobrol dulu sini. Masih dapat makan sekarang? Beda lagi. Ya lagi. Jadi karena banyak kita interaksi. Waalaikumsalam. Ini siapa? Mbah Satmi. Satmijo. Satmijo. Iya Mbah. Ada informasi apa Mbah? Kita berjumpa lagi. Makasih udah didampingin ya sampai sini. Itu yang di bawah tandukan tahu Mbah? Nggak tahu. Mbah di atas. Kumusuku. Oh itu. Itu musuhmu, Mbak. Oke. Boleh tak antemi, Mbak? Oleh. Oh, percaya, Mbak. Saya. Amit ya, Mbak. Izin ya, Mbak. Oke. Biar enak lagi tempatnya. Biar positif, nggih? Nggih. Amin. Ada apa Mbak, informasi apa yang mau dikasih? Mbah tahu dulu ya di sini ada ritual-ritual pemujaan dan lain sebagainya. Roh. Tahu? Ada banyak Mbah pengikutnya. Oke. Terus pantas ya di gerejanya ditaruh di bawah ya Mbah ya. Berarti. Jadi di situ ritual-ritualnya. Jadi kan berita yang beredar ini itu terkait Suster Maria. Jadi itu hanya dijadikan tameng biar nggak jebol ke belakang ya. Sejauh ini berarti cuman kami yang tahu sampai bawah ya. Jadi sedikit pesan dari penunggu sini energi positif itu. Ada pesan Mbah yang mau disampaikan terkait apapun itu yang mau Mbah sampaikan, terkait ritual-ritualnya ataukah terkait tempat ini ataukah terkait apapun itu. Mungkin ke pesan-pesan ya, Iya. untuk bermain silaturahmi ke sini, ada pesan nggak yang mau disampaikan, Mbah? Karena banyak yang main ke sini, terus ada salah satu sosok yang nggak terima, nggak dihargain, Mbah. Kebanyakan orang-orang ke sini bermain gitu. Bener, Mbah? Iya. Ketemu nggak sama Mbah? Ketemu, tapi mereka nggak lihat.
Ada apa lagi, Mbah? Ini Mbak. Itu kan? Terima kasih. Ya, Mbak. Maaf ganggu. Istirahat ya, Mbak. Insya Allah. Jadi kayaknya kita nggak bisa ke bawah karena untuk perjalanan ke bawah itu jalanannya licin banget menuju ke gereja. Jadi mau nggak mau yang di tas yang di bawah kita tarik ke atas. Benar. Gitu. Jadi sedikit tadi kita dapat informasi dari mungkin bisa dibilang sosok yang paling besar ya. Iya. Demonnya jadi itu sosok yang paling. Gimana Mbak bisa ngejelasinnya biar lebih enak gitu? Jadi dulunya di sini tuh terjadi entah sekte entah apa ini ya, kayak ritual-ritual gitu. Nah, ritual ini memuja si demon ini dan pengikutnya lumayan banyak, dan itu menumbalkan janin-janin yang kita lihat kemarin di atas, banyak anak kecil di mes pertama. Gitu, jadi koneknya ke situ. Jadi banyak. Oh, jadi pemujanya itu nyari untuk kekayaan ya? Iya, pesugihan gitu. Nah, tadi kan kemasukannya dia ternyata sebenarnya ketika kita bersekutu dengan sosok itu menjanjikan kekayaan, ternyata semua itu bohong. Iya. Karena yang mediumisasi kan tadi duit tuh, dia sendiri yang ngomong bahwa itu semua nggak Dapat jadi. nggak? Kayaknya dapat nggak? Ora nggak dapat. Jadi jangan tergiur guys, jangan tergiur dan terpengaruh dengan kekayaan dari sosok-sosok seperti itu. Kalau kalian mau kaya dan pengen punya uang banyak ya bekerjalah, jangan Instan. memakai hal-hal yang seperti itu. Kayak enggak, Iya. kayak enggak, akhirnya itu nanti ketika kalian sudah bersekutu dengan itu nanti turun temurun itu nggak akan putus ke garis keturunan kalian. Gitu. Jadi misalkan orang tuanya nih yang melakukan itu, nah anaknya nggak tahu apa-apa, tapi itu nanti anaknya akan kena efek terus menerus, itu turun-turunan tuh akan terkena efeknya. Karena apa? Ada perjanjian di situ, perjanjian yang sudah orang tuanya sepakati, tanda tangani, itu nanti keturunannya akan menerima efeknya. Dan itu yang bisa mutus ya hanya keturunannya sendiri, dan itu cara memutusnya ya nggak bisa dengan mudah juga. Memang banyak. Gitu. Jadi jangan pernah bersekutu dengan jin dan karena tidak akan mendapatkan apa-apa. Balik lagi, kita di sini lebih ke edukasi ya Mbak, menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di sini. Kita nggak ngada-ngada, karena kan kebanyakan orang cuma tahu cerita di atasnya tuh Mbak. Ya, karena ini kan ada 3 layer guys, 3 tempat. Nah, yang viral ini kan si Suster Marianya, tapi ternyata si Suster Maria ini hanyalah untuk tameng menutupi si sosok demonnya ini. Siap. Gitu. Lagi Bang, tadi kan lu sempet ada kata, kita kan part 1 ya, part 1 jangan lupa tonton. Kita lu bilang kan tadi ketika kita udah pulang kita masih digangguin itu. Kalau itu yang nggak gua ini, jadi di luar video kita ternyata pas sampai rumah jam berangsur sampai jam 9 malam ada kios ya untuk pribadi masing-masing sih. Bener. Cuman ya udahlah gitu kan, gue pikir ya emang wayahnya ada kios kan, ternyata enggak, itu buatan dari sana gitu. Karena kemarin salah satunya ada yang kena di Bayu. Oh iya benar. Dia kayak nitip masalah gitu. Nah makanya ya sebenarnya Mbak Delta juga udah berapa kali dan gue juga udah berapa kali ketemu sama itu. Emang gue uber banget, bukan gue sosokan atau kita hebat, enggak, cuman pengen lebih menanyakan gitu, kok nggak selesai gitu, maunya apa gitu kan. Itu aja sih kalau gue, karena itu pintunya. Oh yang di depan tadi, makanya sering dilihatin. Pintunya buat kita di sini gitu, bukan di situ ada letak tempat depan. Cuman itu pintunya, coba kita panggil satu-satu.
yang ya maaf ngomong yang enggak, ya bukan nyepelin, enggak, maaf yang bawa-bawa nggak usah deh. Ya, karena balik lagi yang udah gue bilang tadi, kita di sini mau tahu ceritanya apa, bukan untuk menantang ya Bang, balik lagi ya. Aja sih, aja kalau gue sih nggak nantang ya, cuman gue pengen tahu kenapa gitu. Atau sakit hati kita kuat. Benar. Ya kalau sakit hati kami minta maaf ya kan, mas lebihnya ya Allah aja yang nentuin. Nah, terus pas balik itu kita selesai bikin video, ada sedikit pesannya. Bukan pesan sih, lebih ke peringatan ya dari Bade. Mbak, kan pas balik itu lu jalan samping gua tuh. Lu dititipin pesan apa, Mbak? Yang lu bilang lu ada luka itu? Jadi karena sebelumnya gue juga udah pernah bersinggungan dengan Diman ya. Jadi pas pulang tuh tiba-tiba kaki luka guys. Nah langsung kayak anjir, kayak ditandain gitu karena lukanya berdarah. Nah pas pulang kita kan sempat istirahat di home produksi kita ya. Benar. Nah subuh itu mau tidur tapi kayak sosok ini tuh nunggu banget gue tidur nih untuk nyari celahnya gue. Ketika gue tidur, sukma gue bakal ditarik. Nah, sempet mau terlelap, tapi gue kayak masih sadar, tapi kesadaran tuh udah tipis banget. Itu berasa itu kayak Bang Demi gitu, kayak ya tidur. Padahal Bang Demi tidur. Nah dari situ, oh sosok ini. Jadinya dibikin agar energi kita itu nggak full. Energi kita semua itu dibikin nggak full. Energi kita tuh dibikin nggak full biar nanti ketika kesini ya energi kita kalah dengan mereka. Bener. Gitu. Balik lagi ya. Karena yang lebih licik itu mereka. Bener itu ya? Ya. Nah, permainannya rapih ya. Kenapa gue bilang permainannya rapih? Jadi di atas kita ketemunya dengan layar pertama. Nah kemarin pas pulang kan ketemu sosok ularnya. Sosok ularnya bilang tunggu besok. Nah tunggu besok tuh dalam artian gini, ketika ini kan sosok ularnya tuh ada di sini nih di tempat kedua. Sebenarnya di sebelah sana, tapi kan ini bangunannya nyatu gitu. Bukan nyatu, maksudnya lurusan gitu. Jadi satu jalur. Nah, sebenarnya permainan mereka itu pengen bikin kita chaos di sini. Agar apa? Kita nggak bisa ke bawah. Mereka ingin energi kita habis-habisan di sini. Nah, makanya kami dari rumah itu udah jangan sampai kita di sini chaos. Tahu diceritain ya. Ini mulai dengan kita Dwi interaksi lagi ya. Mungkin mau kita tanya-tanya lagi. Rapi kali permainanmu. Rapinya sudah terbaca. Tidak bisa. Ini mulai masuk lagi sosok apa Mbak? Yang jelasnya. Apa? Nggak bisa. Kamu udah terbaca permainanmu. Lihat dulu. Nggak lihat dari siapa? Nah, apa mainnya sih? Sini ada. Udah. Ceritanya aja dulu, gitu. Ya, baik-baik ceritanya. Yuk, nanti kalau mau ribut nanti kita ceritain aja dulu. Enak kan? Enak dong. Kita di sini mau cerita doang. Cerita aja. Nanti kalah, nggak enak. Ya, Boleh nanya lagi? cerita yuk. Cerita lagi ya. Cerita ya. Ini Mbak Delta mau nanya lagi. Nah, lebih penasaran sih. Mau cerita mau apa nanti? Nanti. Boleh. Kan di sini kita baik-baik datangnya. Orang cuma mau tahu aja informasi ritual-ritual itu apa. Nggak perlu tahu. Iyalah kamu yang mimpin.
Jadi ini sosok Demon tadi ya, pemimpin. Gak lihat banyak pasukan. Mau habis? Mau habis nggak? Mau habis? Boleh. Apa? Tunggu. Ngapain ini gue udah di tempat lu? Ngapain tunggu? Yuk. Ayo, ini baru itu. Lu lihat dulu ya bos. Wih bos ini banyak duit nggak bagi-bagi bos. Duitnya ya bos. Kasih gil bos. Nggak lihat ademnya kayak gini. Tuh adem kan, turun tuh tangannya tuh, turunin nggak? Halo. Katanya bos, mana duitnya? Yang tadi kasih mau nggak? Turunin tangannya, turunin. Nggak mau dingin? Oh nih dingin. Terus. Kecil. Ayo mana? Keluarin, duitnya mana? Tolongin duitnya. Nggak bisa. Datang. Ayo. Halo, capek bos. Mari bos. Allah kalah. Oh hebat. Kok kelihatan sih? Kenapa capek ya? Enggak belum apa-apain ini kami. Saiki wae. Yuk. Mau tak nyampe kok. Kenapa sih bang, lu terlalu kebawa emosi sejauh ini? Jadi tadi dia sempat apa ya? Bilangnya gimana ya bang ya? Lebih untuk bertarung ya itu tadi ya. Gua nggak bisa apa-apa. Nggak bisa apa-apa serius. Gua cuman ngebuktiin katanya dia bisa kenal kaya ya. Bisa dikenal kaya ya. Mana gitu. Buktiin langsung jebret gitu kan. Wih baru itu sakti. Sakti cuma tawa doang. Masuk lagi yuk. Mungkin bentar ya gue tanya Bi, yang ketika masuk sosok itu Bi, yang lo rasa apa Bi badan lo Bi? Halus masuk ya. Oh lebih halus ya? Lebih halus. Sejauh ini lo kan sering mediumisasi nih. Sejauh ini Ini kayak paling halus. ini yang paling halus. Lumayan. Udah lumayan halus. Tarik nih. Tahan ya. Jadi kalau Mbak Delta ini mulai ditarik ya. Nah. Bang mungkin bisa diceritain situasi di sini gimana Bang? Kok kayaknya mulai chaos gitu. Iya. Sekali lagi sih kalau gua nggak nampak. Benar. Cuma gua pengen ngebuktiin aja emang kalau bisa ngasih duit. Oh ayo. Biar jadi edukasi nih. Gitu. Bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu tak kalah dari siapapun. Zat yang paling tinggi yang mereka. Sang pencipta. Maha Satu. Itu aja sih. Baik lagi. Tapi dia coba untuk buktiin kayaknya dendam aja. Kok bisa itu dendam itu Bang? Coba. Lu sempet cerita tadi kan, lu sebelumnya pernah ketemu dengan sosok dia juga. Dia yang nganin bini gua selama 28 tahun. Jadi gitu guys, ketika sudah pernah bersinggungan dengan mediuman itu energinya terbaca. Jadi pasti kayak di marking gitu sama mereka. Lebih ke ditandain gitu ya? Iya, karena dari segi energi mereka tahu nih, oh ini sudah pernah bersinggungan atau berhadapan dengan sosok demon gitu.
Nah ini mulai interaksi lagi sosok entitas. Tahan, di sini aja. Kalau mau ini biar dia datang. Tahan. Ya udah, nah. Sini aja, sini aja. Kotor. 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 Kotor, 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 kotor. Yuk bangun. Ya, La haula wala quwata illa billah. Yuk bangun. La haula wala quwata illa billah. Ada apa bisa dijelasin Pak? Ada apa di situ? Ya ini ya, informasi dulu guys, ini yang salah satu yang dari kami lah ya, sosoknya Patih Gajah Mada. Jadi ya karena energi negatifnya sudah terlalu sangat melekat dan besar, jadinya leluhur-leluhur kami membereskan ini. Tahan, Patih. Tahan. Tahan, hancurin dari sini aja Pak. Dari sini. Jangan capek-capek. Hancurin aja. Hancurin aja, hancurin aja. Hancurin. Hancurin aja Patih. Yang Jaga kali Pak. Biar ya nggak marah-marah. bisa ada pemujaan Mangapura Patih. seperti ini ya. Amit Pak. Akeh saiki wong apa ya? Ingat loh, sing kita kuwi nyiptake sampean kabeh iki kudu go jaluk karo iblis kuwi. Ini salah satu eyang juga guys, leluhur kami, eyang Raden. Ingat sing nyiptake kuwi Gusti Allah. Ya, Jaluk kalau Gusti Allah udah jaluk karo sing ora-ora kuwi. iya. Itu makanya kalau kalian mau kaya dan mau uang ya kerja guys, jangan menyembah selain Gusti Allah, selain Tuhan. Dibohongi kabeh wis diterangno karo sosok ego. Ya wis diselesaikan kabeh yo. Ya. Wis karo diingetke karo wong-wong kabeh, ingat karo Gusti Allah, balik meneh. Wis akeh saiki sing jaluk karo iblis-iblis kuwi. Ya wis yo. Ya. Baik lagi ya guys, karena apa ya? Karena zamannya udah gimana ya Mbak gue ngejelasin? Terkait sekte dan pemujaan dan sebagainya tuh sebenarnya banyak guys, cuman nggak terekspos saja. Benar. Jadi di zaman modern ini masih banyak orang-orang, manusia-manusia itu yang meminta seperti itu ke sosok demon-demon ini. Iya benar. Itu masih banyak sekali, bahkan di kota-kota besar dan padat ramai itu masih banyak yang melakukan pemujaan seperti itu untuk kekayaan. Benar. Gitu. Karena apa ya? Balik lagi, kalian itu dibohongin. Nggak ada sih, kita kerja aja tuh harus keluar tenaga untuk mendapatkan pundi-pundi uang tuh. Iya. Ini kok kita balik ya?
kita ngasih dia ya tadi itu yang dibilang ya, ngasih Tumbal lah guys. tumbal segala macam, nggak dikasih apa-apa. Itu cuman tipu daya, nggak bakal dikasih apa-apa. Ini sedikit edukasi untuk lebih apa ya, lebih baik duitnya digunain yang baik deh daripada untuk membeli sesuatu yang seperti itu ya Mbak ya. Ingat dosa guys. Bener. Kalian melakukan itu nggak takut dengan Gusti Allah dosa. Apalagi kalian tidak memikirkan garis keturunan kalian itu akan menerima efeknya guys. Kaliannya udah nggak ada nih, kaliannya udah mati. Tapi anak cucu kalian itu akan meneruskan karmanya. Bener. Gitu. Apa ya? Waduh, gue mau cerita itu lebih kemana? Oh kasihan bener sih, karena udahlah. Mungkin ini apa? Pembelajaran ya untuk ya kalau mau kaya ya kerja. Gitu. Benar-benar. Mungkin balik lagi tuh ke Dwi ya atau ke Bang Deminya tadi. Aman. Put di situ. Siapa ini? Mulai interaksi lagi. Oh. Yuk bos. Bos, katanya segini. Mana duitnya Gi? Minta. Tongolin mana? Tunggu. Ayo. Kok gitu sih kan? Gak kemana-mana lu, gak bisa kemana-mana bos. Coba, bisa keluar nggak? Coba. Ayo bos. Kasihan lu dong. Zikir sama Allah. Kok malah turun jadi begitu? Jangan nyesetin manusia. Kasihan manusia itu. Udahlah. Ngapain? Lu nggak pernah mau natap gua, ngapa emang? Udah. Apa? Tunggu di mana? Ada Kalam Bakara bos. Emang Wani pora. Ayo. Tunggu. Ngapain di rumah di sini aja lah. Ini kan kandang mau kan? Nggih. Oh iya. Pak. Ini duitnya aku minta. Jika sama Allah. Kamu jago Al-Quran. Oke? Itu satu.
Ayo dong. Oh, nggak bisa gerak. Oh, nggak bisa. Ya Allah, kecil. Tahu nggak? Balik lagi ya guys, karena kita apa ya, ketemunya dengan sosok iblis ya. Iblis itu di atasnya entitas setan itu, yuk itu banyak tipu dayanya. Ini bolak-balik yang masuk ke ini sosok apa bang? Kalau bisa dijelasin bang? Molok. Molok. Ini masuk lagi tuh. Nggak boleh. Oh. Esor penyanyi. Kenapa? Dia lebih nggak keterima ya bang? Kena air, Pak. Kena air. Lu nggak bisa gerak, bos. Lu mau ngeluarin apa? Oke, mungkin gimana bang? Bisa lo ceritain tadi? Yaitu sejatinya iblis itu terbuat dari api. Ya kan? Semua itu terbuat dari api. Kita cuma bisa berlindung pada Allah Subhanahu wa taala apapun itu. Selebihnya biar Allah yang ngatur. Karena hidup dan itunya kembali lagi ya, Ya. yang ngatur. Dia juga ciptaannya Allah, kita juga ciptaannya Allah. Itu aja. Mulai ini kontraksi lagi. Jangan puas-puas. Sebelum kita tutup, kita udahin semua ini ya. Kita menetralisir ya Mbak. Ya, Jadi kita setiap ke tempat seperti ini kita lebih satu moto ceritanya, cuman dua kita selesai kita doain, terus kita netralisir ya biar lebih adem. ya benar tadi kata Bang Ferry tadi masuk nggak bahwa sesuatu yang sudah ditetapkan biarkan saja. Jadi kita netralisir biar agak dingin aja. Benar. Oke. Yuk Bang. Mungkin Bang Demi doa. Kita akhiri sampai sini aja Bang ya. Masuk, Pak. Dia puas sama gue. Kita balik nih yo, wis tapi iki wis sabar kalau sampean iki tak balik nih kabeh.
Lawan tuh. Lawan. Kami memutuskan untuk mundur, bukan berarti kalah, karena menjaga keadaan yang tidak kami inginkan. Kami memutuskan untuk menghentikan penelusuran kisah nyata ini. Karena semua entitas, termasuk Raja Jin di tempat ini, tidak bisa dapat berkomunikasi lebih lanjut. Pelajaran yang kita ambil dari video ini adalah bahwa kita tidak boleh bersekutu dengan siapapun kecuali Tuhan Yang Maha Esa. Karena karma berlaku dan selalu menunggu untuk diminta setelah perjanjian dibuat.